Shalom, selamat sore ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh kasih dan kemurahan-Nya kita diberi kesempatan kembali untuk beribadah secara online dalam persekutuan perdana Komisi Wanita Unike GKA Immanuel Malang di awal tahun 2022 ini. Mari kita mempersiapkan diri masuk dalam saat teduh. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami memulai persekutuan ini. Amin. Tahun 2021 telah kita lewati dengan suka duka yang Tuhan izinkan. Suasana pandemi yang masih berlangsung, berbagai bencana alam yang terjadi, peristiwa dalam kehidupan keluarga dan pekerjaan membuat kita dapat melihat dan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Satu hal yang dapat kita syukuri, bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya senantiasa menyertai dan memimpin, sehingga kita dimampukan melewati badai kehidupan dengan ketenangan dan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Kita nyanyikan lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji dan mengagungkan Engkau, Allah yang Maha Hadir dalam setiap kehidupan kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan kami lalui. Kami memuji Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Tiada sesuatu pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa sepengetahuan-Mu. Kami boleh menaikkan syukur kami bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam setiap segi kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh melewati sepanjang tahun 2021 yang lalu, dan kini dengan kemurahan-Mu dan oleh anugerah-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati di tahun yang baru, tahun 2022 ini. Dan kami masih boleh diberi kesempatan juga untuk boleh menikmati persekutuan yang manis dalam Komisi Wanita Unike GKA Immanuel ini, sehingga kami boleh terus semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih, memasuki hari ke-7 di tahun 2022 ini, mungkin muncul berbagai pertanyaan dalam benak kita, atau mungkin ada ketidakmengertian, ada kekhawatiran juga, atau bahkan ada ketakutan tentang situasi-situasi yang akan terjadi di depan kita. Bagian firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8, ini adalah perkataan Musa kepada Yosua, abdinya. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Yosua 1 ayat, dimulai dari ayat 5b, ini adalah firman Tuhan yang sama, yang langsung disampaikan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Seperti aku menyertai Musa, seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kiranya Tuhan yang telah menyertai Musa, Tuhan yang telah menyertai Yosua, Tuhan juga yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2022 ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Licu Mulyatan. Mempersiapkan hati kita, kita nyanyikan Hatiku Percaya, sebagai ungkapan bahwa kita mau mempercayai Tuhan. Bahkan ketika kita tidak melihat jalan Tuhan sekalipun, bahkan ketika kita tidak mengerti akan rencana Tuhan bagi hidup kita, kita mau meletakkan hati kita untuk tetap percaya kepadanya saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Jaya. Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali dan selamat tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati ibu-ibu dan memberkati keluarganya. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan penyertaan dan harapan keluarga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami memohon Allah Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pendengar firman dan melakukan firman di dalam hidup kami. Jadikanlah kami menjadi ibu-ibu yang berdampak positif, berdampak bagi keluarga, menjadi berkat, menjadi terang bagi keluarga, bagi gereja, bagi sesama. Pakailah hidup kami dan tuntun dan mampukan kami melewati tahun yang baru 2022 dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, saya membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Harapan keluarga di tahun 2022. Harapan apa yang dipanjatkan bagi saudara sebagai ibu atau harapan keluarga yang diharapkan di tahun 2020 ini? Apakah harapan itu memiliki rumah yang baru, atau harapan di tahun 2022 punya mobil yang canggih, atau punya villa, atau harapan-harapan yang lain? Tentunya sebuah harapan itu pasti yang positif, bukan? Yang indah, yang baik, yang bagus, yang kita inginkan. Harapan tidak ada yang negatif. Harapan ingin hal yang menderita, yang sakit, atau hal-hal yang mengecewakan. Itu bukan harapan. Itu tidak diinginkan oleh setiap orang. Namun, sebuah harapan belum tentu terwujudkan atau terlaksana. Nah, kita saksikan sebuah klip secangkir kopi.
Seringkali harapan kita seperti secangkir kopi. Secangkir atau gelas-gelas yang indah dan yang bagus. Di antara cangkir-cangkir, gelas-gelas, mug dan sebagainya. Dan banyak orang-orang yang memilih cangkir dan gelas-gelas yang bagus, yang berwarna, bermotif dan sebagainya. Menginginkan hidup kita di tahun 2022 tentunya menginginkan kehidupan yang indah, yang bagus-bagus dan yang baik, yang sehat dan sebagainya. Dan banyak orang menjadi stres atau depresi karena harapan dan keinginan-keinginannya tidak tercapai, tidak terwujud, apalagi pada saat ketika kita membandingkan dengan orang lain. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain dan kita melihat hidup orang lain lebih baik, lebih indah, lebih bahagia, kadangkala kita menjadi stres, kita menjadi sedih, menjadi depresi. Pelajaran dari falsafah secangkir kopi adalah kita bukan melihat cangkirnya atau gelas-gelas yang indah yang kita pilih itu. Melainkan kita melihat dan memfokuskan yang kita perlukan, yaitu kopinya. Bukan cangkirnya, kopinya yang memberikan kenikmatan, yang memberikan faedah bagi kehidupan saudara. Saya terus terang paling suka minum kopi. Kalau tidak minum kopi, kepala saya sudah pusing, saudara. Dan saya tahu kopi itu berfaedah, karena itu saya selalu setiap pagi minum kopi. Memberikan kesehatan, membuat saya semangat, membuat saya bisa konsentrasi bekerja, membuat saya bisa melakukan segala aktivitas. Demikian juga falsafah kopi itu mengingatkan buat saudara, buat saya, bahwa di dalam kehidupan kita, jabatan, kekayaan, kesuksesan itu adalah sarana seperti gelas-gelas yang indah atau cangkir-cangkir yang bagus itu. Itu hanya sebuah sarana, namun tidak dapat memberikan kebahagiaan. Tidak memberikan faedah, yang tidak memberikan kualitas di dalam hidup saudara. Yang dapat memberikan kebahagiaan dan membuat hidup kita berkualitas itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang dapat memberikan segalanya di dalam hidup kita. Dan hidup yang berharap kepada Yesus, mencintai Yesus Kristus dan melakukan kehendaknya di dalam hidup kita, maka segala yang ada di dunia ini Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Di dalam surat Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan kepada Yesus ada kekuatan yang tidak menggoyahkan. Aman karena ada perlindungan dan kepastian hidup. Dan pengharapan itu aktif, bukan pasif. Karena kita bisa selalu datang, berlabuh, berteduh kepada Yesus Kristus. Saudara,
di dalam pengharapan pada Yesus pasti ada penyertaannya. Ketika kita membaca Injil Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15, itu berbicara tentang Roh Kudus, penghibur, penolong, penasehat, pemimpin di dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan berikan untuk tinggal di dalam hidup saudara. Roh Kudus menyertai kehidupan orang-orang percaya. Dan dia berkarya, dia menjadi penolong, dia menjadi pembela di dalam kehidupan kita. Roh Kudus bersama dengan saudara. Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Dan penyertaan Roh Kudus selalu tetap dan tepat. Di dalam Perjanjian Lama, Allah menyertai bangsa Israel. Allah membuktikan penyertaan yang tetap kepada bangsa Israel di padang gurun. Dengan adanya tiang awan dan tiang api. Pada siang hari ada tiang awan yang memimpin, yang menyertai kehidupan bangsa Israel. Pada malam hari ada tiang api yang menyinari dan memberikan keselamatan dan perlindungan bagi umat Israel. Meskipun bangsa Israel di padang gurun menunjukkan ketidaktaatan. Bangsa Israel selalu bersungut-sungut dan tidak berterima kasih pada waktu mengalami kesulitan-kesulitan. Namun Allah tetap menyertai umatnya. Penyertaan Tuhan tetap, penyertaan Allah tetap dan tepat menolong umat Israel di dalam kesulitan. Apakah kita seperti bangsa Israel? Apakah kita tetap setia dan kuat menjalani hidup di tahun 2022? Tentu, saudaraku, ingatlah kita menengok ke belakang. Kalau Tuhan sudah menyertai, memimpin hidup saudara di tahun 2021, penyertaan Tuhan yang tetap dan tepat menolong saudara sampai bisa memasuki melangkah di tahun 2022. Itu karena kasih karunia Allah. Artinya di tahun 2022 pun penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan saudara. Dan tepat juga untuk menolong pada saat saudara dalam kesulitan, kesusahan. Berbahagialah kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang aktif, Allah yang menyertai di dalam kehidupan kita, Allah yang beserta dengan kita, dan penyertaannya tetap dan tepat menolong kehidupan kita. Tepat mengangkat kita, menghibur kita. Tepat di dalam kita membutuhkan kesusahan, menolong dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita akan saksikan sebuah lagu Tiang Awan dan Tiang Api yang kiranya menjadikan berkat bagi ibu-ibu. Mari kita saksikan.
Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang beserta dengan kami. Penyertaan-Mu yang tetap dan tepat menolong kami, yang membuat kami dapat melangkah, berjalan, melewati hari-hari di tahun 2022 dengan semangat, dengan kuat, dengan bersandar, berlabuh kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, memberkati ibu-ibu Komisi Wanita. Tuhan, memberkati keluarganya. Tuhan juga yang terus menolong dan menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih kepada Ibu Evangelis Licu Mulyatan dalam pelayanan firman di Komisi Wanita. Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu dan saudari-saudari yang setia mengikuti ibadah online Komisi Wanita. Kami juga mengucapkan selamat bagi pengurus Komisi Wanita yang baru untuk periode 2022 sampai 2023 yang telah dilantik dan diteguhkan pada tanggal 26 Desember 2021 yang lalu. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu pengurus Komisi Wanita dan menjadi pelayan yang baik serta setia. Pengurus Komisi Wanita mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai ibu-ibu dan keluarga dalam menjalani hidup di tahun 2022. Beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu ini tanggal 9 Januari 2022 di ibadah umum pukul 7 WIB secara online dan onsite. Bagi yang mengikuti ibadah onsite dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Pada tanggal 21 Januari 2021, tepatnya hari Jumat, kita kembali beribadah secara online dalam ibadah Komisi Wanita, sekaligus memperingati hari ulang tahun Komisi Wanita yang ke-12 dengan tema Aku Menjadi Serupa dengan Dia. Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Tikijo dan liturgos Ibu Stella. Komunitas wanita melalui Zoom meeting kembali ada pada Jumat kedua tanggal 14 Januari 2022 pukul 18.00 WIB. Mengundang ibu-ibu dan saudari dapat mengikuti melalui link Zoom gereja. Terakhir, mengajak ibu-ibu juga untuk ikut bersama-sama dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5.00 WIB dan doa malam pada Selasa pukul 19.00 WIB melalui Zoom meeting gereja. Sekian warta Komisi Wanita. Terima kasih. Ibu-ibu dan saudari-saudari terkasih, kita akan mengakhiri ibadah online Komisi Wanita sore ini. Kita nyanyikan Bapa terima kasih sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga.